Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu, amma ba'd. Tolab talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita langsung saja masuk di bab baru, bab 4. Ya, qala al-muallifu rahimahullah taala, bab du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab ajakan, doa, seruan untuk bersyahadat la ilaha illallah. Ya, ajakan kepada la ilaha illallah. Wa qaulillahi ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan, inilah jalanku, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Aku mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dan Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, sebelum kita baca syarahnya, kita baca dulu keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid. Kenapa kok bab ini ada di kitab Tauhid? Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, annal musannifa rahimahullah ta'ala lamma dzakara fil abwab as-sabiqati tauhid wa fadlahu wa ma yujibul khaufa min dhiddihi, bahwa penulis ketika menyebutkan di bab-bab sebelumnya tentang tauhid, keutamaan tauhid dan perkara yang mewajibkan seorang itu takut dari lawan dari tauhid, yaitu syirik, ya. Dzakara fi hadzal babi annahu la yanbaghi liman arafa dzalika an yaqtasira ala nafsihi. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menyebutkan di dalam bab ini bahwa orang-orang yang telah mengetahui tauhid, keutamaan tauhid dan bahaya syirik, mereka yang telah tahu ini tidak pantas untuk membatasi pada dirinya sendiri, ya. Naam, bal yajibu alaihi an yad'u ila Allah ta'ala bil hikmati wal mau'izatil hasanati kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim. Ya, bahkan ia wajib untuk, ya, mengajak manusia, ya, kepada Allah ini dengan hikmah, mau'izah hasanah, sebagaimana ini merupakan jalannya para rasul dan pengikutnya. Jadi intinya dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menerangkan, kalau orang itu sudah tahu tauhid, mengamalkan tauhid, tahu bahaya syirik dan menjauhi syirik, maka dia nggak sepantasnya untuk menyembunyikan ketahuannya itu, menyembunyikan keilmuannya itu untuk dirinya sendiri, ya. Maka dia haruslah, sepantasnya dia itu ngajak orang, ya, supaya bertauhid begitu dan menjauhkan orang-orang itu dari syirik, ya. Jadi harus dia dakwahkan ilmunya itu. Nah, maka bab ini beliau angkat. Taib, ya. Dan kita baca dalilnya, di sini ada 3 dalil, ya. Nah, di dalam bab ini, ya, kita baca dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kul, katakan, al-khitabu, ya, li Muhammadin, li Rasuli sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya, maaf, ini terlewat tadi. Judul babnya disyarah oleh Syekh Fauzan, ya. Bab du'a ila syahadah, ya. Maknahu doa ay da'watun nas, bab ajakan kepada manusia ila syahadati an la ilaha illallah, ay ila tauhidillahi wal imani bihi wa bima ja'at bihi rusuluhu mimma huwa madlulu hadhihi syahadah, yaitu kepada syahadat la ilaha illallah, yaitu kepada tauhid, mengesahkan Allah dan mengimani Allah dengan apa, dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan konsekuensi dari syahadat. Ya, jadi bab ini berisi tentang ajakan kepada syahadat la ilaha illallah dan mengikuti, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai konsekuensi, ya, syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Taib, dalil yang pertama, ya, Allah mengatakan, kul, katakan, al-khitabu li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang diajak bicara di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya umum untuk seluruh umat manusia sebagaimana kaidah tafsir. Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Hadhihi ay ad-da'watul lati ad'u ilaiha wa tariqatul lati ana 'alaiha. Hadhihi, yaitu ini, ya, yaitu menyeru
Aku menyeru manusia, yang aku serukan manusia ya, kepadanya, dan jalanku ya, dan jalan yang aku tempuh ini adalah sabili tariqati wa da'wati. Ini adalah jalanku dan seruanku. Apa jalanku? Apa seruanku? Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ad'u ilallahi ala basiratin. Jalannya Nabi dan para pengikutnya itu ya, adalah ini. Ad'u ilallah. Aku menyeru kepada Allah. Ini jalannya Nabi. Ya, aku mengajak manusia kepada Allah. Ila tauhidillahi la ila haddin min hududid dunya wala ila riasatin wala ila hizbiyatin. Ya. Dakwahnya Rasul itu, jalannya Rasul itu adalah dakwahnya Rasul, begitu. Nah, dakwahnya Rasul ini adalah seruan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan seruan kepada urusan-urusan duniawi. Bagian hati itu bagian dari bagian duniawi atau kepemimpinan atau seruan-seruan kepada golongan. Ya, jadi jalannya Rasul itu adalah dakwah, itu dakwahnya Rasul yang diserukan oleh Rasul. Nah, seruan Rasul ini adalah seruan kepada Allah, bukan kepada golongan, bukan kepada harta, bukan kepada kepemimpinan, tapi ngajak manusia kepada Allah. Jelas ya, inilah dakwah Rasul, inilah seruan Rasul, ngajak manusia untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, dan lihat ini ciri khasnya ya, dakwah Rasul ini, ajakan Rasul ini ala basiratin, ya, maknanya ala ilmin, di atas seruan Rasul ini, dakwah Rasul ini di atas ilmu, ya, bidzalika, ala ilmin bidzalika wa burhanin aqliyin wa syar'iyyin, ya, di atas ilmu dengan perkara itu dan dengan bukti yang akli maupun syar'i, bukti secara akal maupun bukti secara wahyu. Nah, jadi dakwah Rasul itu cirinya begitu, ya, jelas di atas ilmu, jelas di atas bukti, baik dalil akli maupun syar'i. Dan kita lihat, Syekh Fauzan menambahkan makna dari basirah. Wal basiratu al ma'rifatul lati yumayyizu biha bainal haqqi wal batin. Dan makna basirah itu adalah ya, satu ilmu, satu pengenalan, ya, satu ilmu yang dengannya dia itu bisa membedakan ini yang benar, ini yang salah. Itu namanya basirah. Ya. Dan dakwahnya Nabi, lihat ya, di sini tadi Allah menandaskan bahwa dakwahnya Nabi itu di atas basirah, di atas ilmu, ya, yang bisa membedakan dengannya. Yang orang ketika sudah kena ilmu tersebut, tahu ilmu tersebut, paham ilmu yang disampaikan Nabi itu, dia akan bisa membedakan ini yang benar, ini yang salah. Itulah dakwah Nabi. Ya, jadi Islam seperti itu. Ya, ini yang benar, ini yang salah. Demikian. Nah, ya, terang. Nah, terang kalau kita ikuti. Taib. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, ya, inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti, kata Nabi begitu. Yaitu apa? Ya dakwah tadi, mengajak manusia kepada jalan Allah. Itulah jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Syekh Fauzan menjelaskan di sini, ana wa manittaba'ani. Kalimat wa manittaba'ani beliau jelaskan, ai amanabi wa saddaqani. Ya, orang yang mengikuti jalanku itu adalah ini, orang-orang yang beriman kepadaku dan membenarkan aku, kata Nabi. Nah, dan di sini Syekh Fauzan menambahkan, yahtamilu anna atfa 'ala dhamiril marfu'i fi ad'u fayakunul makna ana ad'u ilallahi ala basiratin wa man ittaba'ani kadzalika yad'u ilallahi ala basiratin. Ya. Nah, wa yahtamilu an yakuna atfan 'ala dhamiril munfasili ana fayakunul makna ana wa atba'i ala basiratin. Baik, di sini Syekh Fauzan menjelaskan secara bahasa, ya. Kalimat ana wa manittaba'ani, ya, ini ada dua kemungkinan, ya, secara apa nahwunya, ya, atofnya, ya. Mungkin ya saja yang pertama atofnya itu ke dhamir marfu, yaitu ad'u, ya. Maka maknanya ana wa manittaba'ani, ya, itu ana dan orang-orang yang mengikutiku. Ini
kembalinya ke kalimat ad'u, maka maknanya ana ad'u ilallah ala basiratin wa manittaba'ani kadzalika yad'u ilallah ala basiratin. Aku mengajak kepada Allah di atas basirah. Demikian pula orang-orang yang mengikuti aku itu pasti mereka juga mengajak kepada Allah di atas basirah. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi itu adalah orang-orang yang mengajak ke jalan Allah di atas basirah. Atau bisa jadi maknanya yang kedua, ya, yaitu atofnya ya ke dhamir munfasil, ke ananya. Jadi atofnya ke Nabi Muhammadnya, ya, yang menjadi maknanya adalah ana wa adba'i ala basiratin. Aku dan para pengikutku itu di atas basirah, begitu. Ya, jadi maknanya ada dua. Ya. Jika diatofkan kepada kalimat ya ad'u, itu maknanya aku dan orang-orang yang mengikutiku itu berdakwah di atas basirah, begitu. Tapi jika atofnya ya, itu dikembalikan kepada ana, itu maknanya aku dan orang-orang yang mengikuti memang sudah di atas basirah, begitu. Beda kan? Ya. Nah, tafsiran ini berbeda. Tetapi di sini dikatakan Syekh Fauzan wa tahqiq ya, annal atfa yatadammanul ma'nayain fa'atba'uhu hum ahlul basirati ad'una ilallah. Ya. Dan beliau ya menjamak ya, Syekh Fauzan ya mengumpulkan antara dua pendapat, yaitu antara atof yang berbeda tadi ya. Beliau katakan, dan mungkin ya, memang atofnya itu mengandung dua makna itu sekaligus. Maka pengikut para nabi, ya, jadi kalau diterjemahkan gampangnya artinya pengikut para nabi itu mereka adalah orang yang berada di atas basirah, plus mereka itu adalah orang yang mengajak ya kepada jalan Allah di atas basirah. Jadi begini, akhirnya ya ana wa manittaba'ani itu kumpul di situ. Ya, orang-orang yang memang di atas basirah plus orang-orang yang mengajak ke jalan Allah di atas basirah. Demikian. Nah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ya, wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidaklah termasuk orang yang menyekutukan Allah. Maksudnya wa subhanallah wa unazzihullaha wa uqaddisuhu an ayyakuna lahu syarikun fi mulkihi au ma'budun bihaqqin siwahu. Aku, kata Nabi ya, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari adanya sekutu, baik dalam kekuasaannya maupun dalam sesembahan yang berhak untuk disembah. Nah, jadi di sini ya di akhir itu, nah, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan pengingkaran bahwa Nabi itu adalah orang yang menyucikan Allah dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi Allah mengingkari bahwa ya orang-orang yang mengikuti Nabi ataupun Nabi SAW ya, dan orang-orang yang mengikuti Nabi itu adalah orang-orang yang tidak pernah ya menyekutukan Allah. Jadi Allah sebutkan di situ ya. Nah, ya baroknya ya, berlepas dirinya Nabi dan para pengikutnya dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tapi makna global dari ayat ini, ya'murullahu rasulahu an yukhbiran nasa an tariqatihi wa sunnatihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia bahwa ya tentang jalannya dan sunnahnya. Allah memerintahkan Nabi untuk menjelaskan kepada manusia tentang jalannya Nabi ya dan sunnahnya Nabi. Annaha da'watu ila syahadati an la ilaha illallah ala ilmin wa yakinin wa burhanin. Bahwa jalannya Nabi itu adalah dakwah, begitu. Jalannya Nabi adalah dakwah, ya. Dakwah, ajakan mengajak manusia untuk bersyahadat la ilaha illallah di atas ilmu, di atas keyakinan dan di atas bukti yang sangat terang. Itu adalah jalannya Nabi. Jalannya Nabi adalah dakwah itu. Naam. Wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilaihi ala ilmin wa yakinin wa burhanin. Dan dalam ayat ini Allah menandaskan bahwa semua orang yang mengikuti Nabi ya, itu mereka juga berjalan di atas jalannya Nabi tadi. Mau untuk berdakwah tadi. Berdakwah di atas ilmu, di atas keyakinan dan di atas dalil, burhan, bukti yang sangat
terang. Nah, ya, ayat ini mengandung makna demikian, ya. Kemudian Syekh Fauzan melanjutkan, wa annahu huwa wa atba'uhu yunazzihunallaha anisyariki lahu fi mulkihi wa anisyariki lahu fi ibadatihi wa yatabarra'u mimman asyraka bihi wa in kana aqraba qaribin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa nabi dan para pengikutnya adalah orang-orang yang menyucikan Allah, ya, dari segala bentuk sekutu, baik dalam kekuasaannya, ya, maupun dalam peribadahan. Dan Allah menerangkan bahwa Nabi SAW dan para pengikutnya adalah orang-orang yang berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan, walaupun orang-orang itu adalah orang-orang dekatnya. Nah, jadi ya ini kandungan dari ayat tersebut. Keterkaitan ayat dengan bab annallaha dzakara fiha tariqatar rasuli, bahwa Allah menyebutkan dalam bab ini jalannya Rasul, wa atba'ihi, dan jalannya para pengikut Rasul, hiya da'watu ila syahadati anna ilaha illallah ala ilmin bima yad'una ilaihi, yaitu, ya, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah di atas ilmu akan apa yang ia seru itu. Itulah jalan Nabi. Fa fiha wujubu da'wati ila syahadati anna ilaha illallah alladhi huwa mawdu'ul bab. Maka di sini jelas sekali dalam ayat ini ada kewajiban dakwah, kewajiban mengajak seorang untuk bersyahadat la ilaha illallah, ya, yang mana itu merupakan, ya, tema dalam bab ini. Nah, ya, faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini, ya. Yang pertama, anna da'wata ila syahadati an la ilaha illallah hiya tariqatur rasuli wa atba'ihi. Bahwa, ya, seruan, dakwah, ajakan, mengajak manusia untuk bersyahadat la ilaha illallah ini merupakan jalannya para rasul dan pengikutnya, jalannya Nabi Muhammad dan pengikutnya. Ya, dalam ayat yang telah kita baca, Allah Subhanahu wa taala jelas sekali menyebutkan, ya. Nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat manusia itu rasul. Apa tugasnya? Untuk mengajak kepada Allah, untuk mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhi taghut. Jelas sekali, ya. Itulah jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang mengikutinya adalah orang yang mengikuti beliau, mengikuti dakwah beliau tersebut. Taib. Yang kedua, annahu yajibu ala da'iyati an yakuna aliman bima yad'u ilaihi aliman bima yanha anhu. Nah, ini penting. Yang kedua, wajib bagi seorang dai itu untuk dia itu berilmu. Dia itu berilmu tentang apa yang ia dakwahkan dan berilmu tentang apa yang dia larang. Ya. Jadi dakwah itu nggak boleh asbun, asal bunyi, asal ngomong. Ya. Maka kata para ulama, faqidu syai'a la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa ya tidak bisa memberi. Ya. Nggak bisa dakwah kok sambil jalan. Ya. Pokoknya ngomong sih nanti dalilnya golek, nggak bisa, ini salah. Ya, maka kita sudah dahulu ya pelajari, ya, bahwa ilmu itu didahulukan didahulukan sebelum ucapan dan amalan. Oleh sebab itulah Imam Bukhari, ya, menyebutkan, beliau memiliki satu bab khusus dalam kitab beliau Sahih Bukhari itu, babun al ilmu qabla al qauli wal amal. Bab ilmu itu sebelum ucapan dan amalan. Ya, kalau mau berucap, mau beramal aja harus berilmu, apalagi berdakwah. Ya, makanya orang yang mau berdakwah dia wajib berilmu, baru dia berdakwah. Dan bahkan, ya, dikatakan para ulama, ya, bahwa orang yang berdakwah tanpa ilmu ini dosa besar, ya. Nah, dosa besar karena dia menyeru kepada ketidakjelasan, bahkan waliyadzubillah dia bisa menyeru kepada kesesatan, ya, yang akhirnya dia bukannya memberi petunjuk pada manusia tapi malah menyesatkan manusia. Waliyadzubillah. Makanya, ya, modal utama bagi seseorang kalau mau berdakwah itu adalah berilmu. Ini mutlak, tidak boleh tidak. Taib. Kemudian yang ketiga, at-tanbih, ya, faedah yang kita bisa ambil, at-tanbih alal ikhlasi fid da'wati bi an la yakuna da'iyat bi an yakuna lida'iyati maqsidun siwa wajhillahi la yaqsidu bidzalika tahsila malin aw ri'asatin aw madhin minan nasi
au da'watin ila hizbin au madhabin. Ya, tanbih, ya, peringatan, ya, penekanan kepada keikhlasan, penekanan pada dai untuk ikhlas, ya, dalam dakwah, ya, dengan cara bagaimana bahwa seorang dai itu tidaklah boleh ada dalam tujuannya, ada dalam niatannya, ya, itu niat-niat selain Allah. Ya, dia wajib ketika dakwah itu niatnya hanya Allah semata. Ya. Maka tidak boleh bagi dia untuk berdakwah kemudian untuk memperoleh, untuk mencari harta, atau mencari kepemimpinan, atau mencari pujian dari manusia, atau dia mengajak manusia kepada golongannya atau kepada jalan pikirannya. Ini tidak boleh. Nah, diambil dari mana ini? Ya, jelas sekali ya, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Lihat, qul hadhihi sabili. Ya, apa? Ad'u ilallahi ala basiratin. Kalimat ad'u ilallah, lihat, itu jelas sekali. Aku menyeru kepada Allah. Jadi dakwah itu begitu. Mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada golongannya, bukan mengajak kepada yayasannya, bukan mengajak kepada partainya, waliyatubillah. Ya, bukan pula demi duit dakwah itu, waliyatubillah, tidak. Tapi ngajak kepada Allah. Ngajak supaya orang itu benar ibadahnya. Ngajak supaya orang itu tahu Tuhannya ini, Allah. Tahu Tuhannya, apa haknya, apa kewajibannya. Ngajak supaya orang itu, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngajak supaya orang itu menjauhi maksiat. Itu namanya dakwah. Ya, bukan kemudian, ya, ngajak kalau bukan jamaahku berarti kafir kamu. Ya, kalau tidak ikut madhabku berarti kamu enggak benar kamu. Kalau enggak ikut yayasanku berarti kamu sesat. Wah, ini bahaya. Ini justru dakwah kepada golongan seperti itu. Ya, kalau kamu enggak ikut partaiku, wah, ini kamu berarti bukan orang yang benar. Ya, bukan orang Islam yang benar kamu. Ya, maka ini tidak benar. Ya, ini semua, ya, seruan kepada golongan. Ya, kepada golongan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini nanti, ya, diterangkan oleh sebagian ulama, ya, bagaimana cara mendeteksinya. Ya, mendeteksi kalau itu seruan kepada Allah atau seruan pada harta atau seruan pada golongan, seruan pada partai, seruan pada yayasan. Bagaimana cara mendeteksinya? Ya, jelas sekali. Cara mendeteksinya disebutkan para ulama adalah ketika orang itu mau terima dakwahnya, ya, ya dilihat dari dakwahnya secara umum. Ngajak ini di sih kan itu. Kalau ngajak kepada Al-Quran, pada hadis yang sahih, ngamalkan Quran, ngamalkan hadis yang sahih, ya sudah diikuti. Tapi kalau ngajak, kamu kalau nggak ikut aku, kalau nggak sesuai dengan ustadku, kalau nggak sesuai dengan yayasanku, kalau nggak sesuai dengan partaiku, kamu begini-begini, ya ini berarti, ya, di situ ada garis di situ. Ya, jadi loyalnya, taatnya, tujuannya, ya, goyahnya kalau bahasa ininya, itu bukan Allah, tetapi goyahnya adalah tadi, ya, apa namanya, golongan-golongan tadi. Nah, lalu di sini ada pertanyaannya. Lalu kalau begitu bikin yayasan bagaimana hukumnya? Bikin sekolahan bagaimana hukumnya? Itu kan pakai badan hukum. Nah, maka di sini yang penting kita pahami. Itu semua hanyalah jadi sarana. Ya, sarana itu bagaimana? Sarana itu ya kayak motor tuh loh, ditunggangi. Kalau pas butuh, kalau enggak ya ditinggalkan. Udah gitu aja beres. Ya. Nah, biar bisa cepat sampai. Tapi tujuannya itu Allah. Ya, jangan kemudian jadikan pokoknya kalau yang nggak bonceng motorku ini berarti sesat. Ya, bukan begitu. Kalau yang nggak naik mobilku ini berarti sesat. Ya, bukan begitu. Tetapi kita lihat tujuannya itu ke siapa. Jadi begitu ya. Nah, ini penting ya. Karena dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu haruslah, ya, tendensinya Allah Subhanahu wa taala, bukan tendensi selain Allah. Kalau dia ada niatan-niatan selain Allah, itu berarti dakwahnya bukan dakwah yang karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang keempat, faedah keempat, annal basirata faridatun lianna ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun wa la yatahaqqaqu ittiba'uhu illa bil basirati wa hiyal ilmu wal yaqin. Ya, bahwa memiliki basirah,
memiliki ilmu dan keyakinan itu wajib. Ya. Kewajiban bagi setiap manusia. Kenapa? Karena mengikuti Nabi itu wajib. Dan tidaklah mungkin seorang itu bisa mengikuti Nabi kecuali pakai basirah, kecuali pakai ilmu. Ya, ilmu dan keyakinan. Nah, bagaimana dia mau berilmu kalau mau belajar aja nggak mau? Ya, maka dari itu, ya, jalan pintas untuk bisa mengikuti Nabi yaitu adalah berilmu. Dan tidak ada jalan untuk mengikuti Nabi SAW kecuali belajar. Ya. Nah, kalau nggak belajar tahu-tahu ngaku aku yang penting melu Nabi, ya nggak bisa. Ya. Nah, ini sebagaimana ya, celotehan-celotehan manusia di masa ini ya, di mana mereka mengaku ngikuti paling ngikuti Nabi tapi ternyata jauh dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngakunya cinta Nabi, tetapi ternyata amalannya tidak menunjukkan ya, ajaran Nabi. Waliyadzubillah. Ya. Ngakunya cinta Nabi, tapi kok sukanya lebih suka nyanyi daripada sholat jamaah. Ini kan aneh. Ya. Nah, dan sekian banyak ya. Nah, orang yang salah dalam mengikuti. Ya. Bukan karena ajarannya yang salah, tetapi karena ilmu yang dia dapatkan itu yang salah. Atau karena dia waliyadzubillah bahkan tidak mau belajar, itu yang salah. Kita saja, ya, sekolah ini kan kita ngikutin kurikulum tuh ya nggak? Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kan jelas ya kan ada kurikulumnya. Kalau kita cuma ngaku aku wis sekolah aku wis ngikutin kurikulum, tapi kita nggak pernah belajar, gimana hasil sekolah kita? Jelek kan? Nah, demikian orang yang tidak mau berusaha berilmu, ya dia nggak akan benar mengikuti Nabi. Maka wajib basirah itu kita miliki. Taib. Kemudian yang kelima, husnut tauhidi li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Baiknya tauhid. Jadi tauhid itu merupakan perkara yang sangat baik. Ya, kenapa? Karena tauhid itu adalah penyucian ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan oleh sebagian ulama tafsir ya, di antaranya adalah Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, bahwa sungguhnya tafsir dari ayat ini, qul hadhihi sabili adu ilallahi ala basiratin, ini sesungguhnya menyempit kepada dakwah kepada tauhid uluhiyah begitu. Jadi istilahnya dalil ini ya menyempit dipakai untuk mengajak manusia bertauhid saja begitu. Ya. Namun ya yang terjadi memang ya ayat ini dinukil oleh banyak ya, ulama pula ya, dinukil oleh banyak dai pula ya untuk menyemangati manusia secara umum untuk belajar ilmu agama secara umum begitu. Nah, tetapi sesungguhnya yang dimaukan dari ayat ini ya kata Imam dalam tafsir At-Tabari, ini adalah ayat ini itu menyempit kepada tauhid uluhiyah begitu. Ya katakan. Ya, jadi kalau gampangnya berdasarkan tafsir At-Tabari, ayat ini tuh mengatakan demikian, gampangnya ya. Ya tentunya kutipannya panjang ya, kalau saya bacakan ya terlalu panjang. Nah, jadi intinya ayat ini mengatakan kalau jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ngajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk bersyahadat la ilaha illallah, ya, di atas ilmu. Ya, lalu dibuktikan dengan akhir dari ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi awal dan akhirnya kelihatan bahwa seruan yang dimaksud dari ayat ini merupakan ya lebih khususnya adalah ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara uluhiyah, mengesahkan ibadah hanya kepada Allah, itu ya dalam tafsir At-Tabari. Namun ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ini ayat ini tidak masalah ya, bermakna umum pula. Ya, mencakup makna umum pula ya, keutamaan dakwah secara umum ya. Nah, dan dakwah kepada agama Allah kan banyak sekali ya. Bidang-bidang dakwah kan fikih, tafsir ya. Tidak masalah ya. Dalilnya ayat ini tidak masalah. Nah, demikian. Amin. Namun yang saya sebutkan tadi adalah apa? Cakupan khusus dari ayat tersebut ya menurut Al-Imam At-Tabari rahimallahu ta'ala. Tapi yang keenam ya qubhu syirki li'annahu
ya, masabbatun lillahi ta'ala. Jeleknya syirik. Karena syirik itu merupakan celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas sekali kan syirik itu ketika Allah mengatakan dirinya satu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, sampai akhir itu. Tapi orang syirik itu ngomong, "Oh enggak. Kita nyembah Allah plus nyembah selain Allah." Ini kan berarti pelecehan terhadap Allah. Ya, sebagaimana orang-orang Nasrani ya, mengatakan Tuhan itu ada 3. Waliyatubillah. Ini jelas sekali. Orang yang mengikutinya maka dia ikut melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ya jeleknya syirik. Lalu yang ketujuh, wujubu bti'adil muslimi anil musyrikina la yasiru minhum fi syai'in fala yakfi annahu la yusyrik. Ya, wajibnya seorang muslim itu menjauhi pelaku. Ini yang saya bilang nih. Seorang muslim itu menjauhi pelaku kesyirikannya, ya. Tidak ya, tidak boleh bagi seorang muslim itu untuk tenggelam terus-menerus mengikuti pola pikirnya orang syirik walaupun sedikit. Nah, dan tidaklah cukup ketika dia hanya mengatakan aku sing penting aku ra syirik, begitu jangan. Ini enggak cukup. Tetapi dia harus benar-benar berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelakunya. Nah, dalilnya apa? Ya, surat terakhir, ayat terakhir ya. Nah, dari surat Al-Mujadilah panjang itu ya. Nah, ya bisa dibaca sendiri, itu telah masuk di apa? Usul halafah ya. La tajidu qauman ya, yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwatuna man hadallaha wa rasulahu, sampai akhir itu. Nah, jadi yang intinya, nah, engkau tidak akan dapati orang yang beriman pada Allah dan hari akhir itu ya, mereka gaulnya berlemah lembutnya sama orang-orang musyrikin. Ini nggak bisa ketemu tuh ya. Ya mohon maaf, ini saya contohkan gampangannya. Orang itu kan punya kecintaan ya. Orang yang suka, ini saya contohkan sepak bola aja. Orang yang suka sepak bola nggak bisa tuh ketemu dengan orang yang suka badminton misalkan. Si jine senengane nendang, si jine senengane nutuk, nggak bisa main mereka, maksudnya nggak bisa padu. Atau bahkan sesama orang yang suka sepak bola, satunya suka misalkan klub Solo, yang satunya suka klub dari mana, misalkan dari Malang misalkan. Nah, itu mereka bisa jadi tidak bisa gaul kan begitu. Ya gara-gara sukanya beda begitu. Nah, ini adalah hal yang sangat rasional. Ketika orang yang sukanya mentauhidkan Allah lalu dia berlepas diri dari orang yang menyekutukan Allah, maka tidak boleh orang itu memiliki pemikiran sinkretisme ya. Semua agama itu sama, sing penting ae dhewe ra melu gitu kan. Serapopo ben mau sujud-sujud harus ono ben, sing penting kita enggak ya. Jadi kita ya, berlepas diri dari kesyirikannya plus dari manusianya. Kita menjauhi, kalau memang itu jelas sekali penyembah berhala begini-begini, ya sudah, jangan sampai kita terinfeksi ya, sebagaimana virus corona bisa menginfeksi manusia dari sisi kesehatannya, orang-orang musyrikin itu bisa menginfeksi orang-orang lainnya dengan kesyirikannya ya. Maka kita jauhi ya, barok ya dari orang-orang tersebut. Taib, kita akhiri ya pelajaran kita satu ini. Tolong dihafalkan, ini sudah 4 bab ya, dan bab berikut insya Allah ya sebentar lagi UTS ya, ini insya Allah kita akan tagih ya dari apa yang telah kita hafalkan. Taib, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.